cerita keluarganya lumayan kompleks ya. Jadi ada penyakit, ternyata ada orang ketiga juga. Bahkan tadi ada tentang perceraian kah di sana. Penasaran banget sih nih ceritanya gimana. Apalagi tadi back soundtracknya. Cinepox. Kita kembali bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Nggak kerasa kita udah sampai di segmen yang terakhir. Dan tadi kita udah serem-sereman bareng lewat film The Weapons. Dan juga ada Demon Slayer yang seru banget. Dan yang sekarang kita akan ngobrolin temanya tentang keluarga. Benar. Filmnya apa judulnya, Rau? Judulnya adalah Hanya Namamu Dalam Doaku. Yes. Ini luar biasa ya, judulnya tuh mengingatkan kita pada film lagu-lagu zaman dulu juga. Judulnya udah hangat. Betul, dan akan rilis di Agustus ini. Dan disutradari oleh Reka Wijaya dan diproduksi oleh Cinemaku Pictures yang kayaknya ini lagi produktif banget nih. Cinemaku lagi bikin film mulu nih, Rau. Terus juga jangan lupa castnya solid banget, Rau. Yes, dan juga Sobat Fox, legend semua, top semua. Ada Vino G. Bastian sebagai Arga. Terus Nirina Zubir sebagai Hanggini. Anaknya namanya Nala diperanin sama Anantia Kirana. Terus ada Naysila Mirdad. Wow, sebagai Marisa. Siapakah itu? Top semua ya. Terus ada G. Pamungkas, ada Dinda Kanya Dewi, ada Eno Lerian, sampai Slamet Raharjo. Jadi ini pack banget ya, Rau. Yes, keren banget. Terus rencananya bakal tayang di Agustus ini. Yes. Runtime-nya kurang lebih 2 jam, Sobat Fox. Ini kolaborasi Cinemaku Pictures bareng Legacy Pictures dan Masih Belajar Project. Dan interestingly, ini tuh jadi debut produsernya, yaitu Brian Domani bareng Umay Shahab dan Prilly Latukonsina. Oh wow, kayaknya Mbak Prilly makin banyak aja ya. Ini film yang diproduksi mulai dibihandisin juga, benar. Yes, benar banget. Dan juga buat yang kangen nih duet trio nih dari Vino dan Nirina, nih kayaknya udah lama banget ya, setelah 21 tahun. Wow. Dulu 30 hari mencari cinta. Betul, di tahun 2004. Jadi ini vibes-nya memang beda ya kalau aktor senior ini ketemu dan membangun sebuah cerita keluarga yang cukup emosional. Dan harapannya sih bisa membuat Sobat Fox semua ini kerasa banget di hati ceritanya. Bener. Dan kalau Rau ingat dan juga Sobat Fox itu karyanya Reka sebelumnya ada Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Betul. Itu tembus 1 juta penonton lebih. Terus jadi ekspektasi buat treatment emosinya dan keluarganya di film ini tuh lumayan tinggi. Betul. Dan kayaknya sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita tonton dulu yuk. Ini dia trailernya. Sekarang aku tanya sama Mas, kamu selingkuh apa dia apa enggak? Iya, aku selingkuh. Karena ayah yang baik, Nala. Sebaiknya kita pisah. Gak enak ditinggalin tanpa dikasih kesempatan untuk pamitan. Kalau Arga udah minta pisah sama lo, itu artinya udah jatuh talak buat lo. Belum puas ngerusak rumah tangga orang, hah? Ngapain bawain dia ke sini? Dari gejala dan hasil tes, semuanya mengarah pada ALS. Harapan hidup penderita ALS 2-5 tahun. Saya sarankan agar keluarga dan orang-orang terdekat bisa mendampingi. Mas benar-benar udah gak ada hati buat kita ya, Mas. Mas sudah benar-benar gak mau ada aku dan Nala di kehidupan Mas ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu hadapin sendiri. Orangnya di depan kamu ini. Aku nanya lagi untuk keluarga ini. Baiklah aku pergi dari rumah itu. Yang lu tuh optimis. Kita fokus ke penyembuhan lo, oke? Kita ikhtiar, kita cari obatnya. Kamu cari kemana? Lo janji bakal bawa papa pulang. Aku bakal
merasa berhak ngambil keputusan sepihak untuk pasangannya. Aku gak mau kehilangan dia. Oke, tadi itu dia trailernya. Hanya Nawamu dalam doaku. Gimana Wow. Rau? Menurut Rau? Sedih. Kayak ini cerita keluarganya lumayan kompleks ya. Jadi ada penyakit, ternyata ada orang ketiga juga. Bahkan tadi ada tentang perceraian kah di sana. Penasaran banget sih ini ceritanya gimana. Apalagi tadi soundtracknya. Wah, itu benar-benar bikin ini banget sih. Bikin hati langsung bergetar. Ada adegan istri nuduh suami selingkuh, Betul. ucapan cerai gitu ya. Iya, kompleks banget. Terus di balik itu juga si Arga nih Sobat Fox ternyata nyimpen kondisi kesehatan ya tadi ALS. Betul. Yang bikin semua dinamika tuh jadi nyampur antara rahasia, ada pride, ada ketakutan ngerepotin keluarga. Buat yang belum familiar, jadi ALS itu penyakit neurodegeneratif Sobat Fox progresif yang menyerang sistem motorik. Jadi buat penceritaan ini bisa jadi landasan konflik yang lapis-lapis gitu. Iya. Tubuhnya melemah, egonya ada komunikasi keluarga yang seret. Jadi kayak kompleks ya. Mas Reka ini bisa-bisa aja ya bikin cerita kayak gini ya. Kasian banget ini aku jadi sama si Mas Arganya, tokohnya utamanya ini. Dan dari sisi dunia film ini menarik juga karena Mas Reka Wijaya yang biasanya ini kayaknya cukup rapi juga menjaga ruang sunyi antar karakter dan juga momen-momen yang silence tapi meaningful, deep banget dan juga vibe-nya juga kayaknya konsisten dengan trailernya tadi. Jadi kita mungkin akan dapat banyak close up emosi dan juga blocking yang naik dengan jarak karakter dan permainan warna yang shifting dari hangat ke lebih dingin waktu konfliknya sedang meletup. Terus penempatan Naysila Mirdadnya juga sebagai figur masa lalu yang sekaligus dokter itu juga ngasih layer dilema yang nambah lagi gitu ya Rau. Kalau eksekusinya pas sebenarnya karakter Marissa nggak jadi sekedar device pemicu cemburu gitu, tapi jadi jembatan ke isu kesehatan Arga gitu. Oh gitu. Terus soundtracknya ada Nadine Amiza, terus juga bikin mood film ini tuh makin kekinian juga tapi cocok dengan Nadine gitu sih. Oke. Dan ini juga writing timnya juga lumayan combo ya. Di sini ada Junisha Aurelieta, Azra Sesio dan Yahni Dahmayanti. Jadi secara struktur cerita kemungkinan nih mereka mainin revealnya tuh pelan-pelan dan isu rumah tangga ini keluar dulu kan nih di depan, terus kemudian muncul lagi isu kesehatan yang jadi twist emosi dengan tokoh senternya si Arga ini yang kemudian bisa ngejelasin bagaimana kemungkinan ke depan develop dari karakter Arga ini. Iya benar, karena ya intinya sebenarnya range-nya itu ada Vino yang laki-laki rapuh tapi keras kepala, terus ada Nirina yang juga punya tenaga emosi buat adegan konfrontasi. Benar, belum lagi Anantia Kirana juga jadi kunci empati. Intinya tuh kalau film ini bumbunya pas, harusnya di bioskop penonton auto mewek gitu. Betul, dan kayaknya di sini juga ada relasi hubungan ayah anak juga ya. Di sini lewat tokoh Arga dengan anaknya, dan juga secara produksi Sinemaku nih kayaknya lagi rajin banget nih untuk ngolah drama-drama keluarga yang kemudian memang menjadi appeal mass, dan harapannya juga ini keren banget sih, kayaknya bakalan jadi favorit buat banyak orang. Dari trailer juga kita bisa lihat aspek rasio sinema lebar yang ngasih ruang untuk mise-en-scène-nya dalam bentuk film keluarga, dan juga sound design yang kayaknya clean dan mix, dialognya juga cukup jelas. Jadi menarik banget, jadi proyek yang menambah memperkenalkan kehangatan keluarga di film ini kayak Keluarga Cemara. Tapi dengan isu penyakit ALS juga loh yang dimasukkan ke dalam spektrum penontonnya juga. Jadi kompleks. Betul, challenging juga sih. Luar biasa. Jadi penasaran Roro hasilnya filmnya kayak gimana. Tapi ngomong-ngomong kehangatan keluarga, ada satu produk yang wajib ada di setiap
keluarga Indonesia nih Rau. Apa itu? Yaitu minyak balur sanga-sanga. Oh. Ada yang klasik dan ultimate. Betul. Karena wajib banget biar keluarga makin hangat ya kan. Betul. Kalau ini literal ya. Yes. Beneran bikin Ini udah hangat. keluar dari film yang tadi. Iya. Sobat Fox semua, kita punya minyak balur sanga-sanga. Bener, ini yang klasik. Yes. Dan itu juga ada yang ultimate. Betul. Tadi malam aku jalan-jalan sama Raura nonton konser. Ada sobat kita yang ngomong bahwa selalu nyetok sanga-sanga di rumah. Ingat Bener nggak? banget, Tadi malam ya? senang banget. Dan Jadi- ternyata banyak banget sobat yang masih muda, Bener. yang Gen Z, milenial, semua generasi udah pakai minyak balur sanga-sanga untuk menjaga kesehatan. Bener banget Sobat Fox. Apalagi nonton film tadi ya, Hanya Betul. Namamu Dalam Doaku. Sebelum berangkat ke bioskop, usapin ini. Especially kalau Sobat Fox mungkin gak kuat dingin ya kan. Bener. Pokoknya cocok banget. Jadi- Bawa juga gak apa-apa. Iya, karena Dibawa yang ke bioskop gak apa-apa. wanginya tuh luar biasa enak banget, nggak Bener. kayak minyak angin yang lain yang biru wanginya rempah, ada bau pandannya, dan yang kuning nih yang ultimate ini baunya istimewa banget, ada bau kandungan bunga pudak dan juga lavender. Alright, there you go. It's a wrap. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa, udah 3 film kita bahas. Betul. Thank you so much Sobat Fox udah nemenin Terima selama kasih. 1 jam. Terima kasih juga Rau-Rau. Dan tentunya ketemu lagi sama kita minggu depan Sobat Betul. Fox. Tentunya masih on Kina Fox, on Fox Radio Jogja. Bye-bye. Dadah.